Nah, sampai juga kita pada pembahasan berikutnya. Nah, gitu ya. Ini coba kita lihat bersama-sama. Ini ada pohon kelapa ya. Ada pohon kelapa, kemudian di situ ada buah kelapanya. Nah, kenapa ini tadi? Iya, buah kelapanya jatuh ya, buah kelapanya jatuh. Nah, di sini, nah kita lihat judulnya di sana ya, kita lihat judulnya gerak jatuh bebas. Nah, kenapa jatuh bebas? Nah, kenapa jatuh bebas? Ya, karena ketika dia jatuh ya, ketika dia terjatuh, maka di situ tidak ada faktor-faktor lain dari luar yang mengganggu jatuhnya ini, yang menyebabkan jatuhnya ini, ya sudah secara alami dia jatuh gitu. Nah, itu namanya adalah jatuh bebas. Nah, gitu ya. Nah, mari coba kita analisis ya, gimana sebenarnya pohon kelapa ini jatuh ke sana gitu, sampai ke tanah. Oke, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa gerak jatuh bebas itu masuk kategori gerak lurus ya, GL B ya, masuk kategori gerak lurus berubah beraturan. Nah, kenapa begitu? Nah, bayangkan coba sekarang, ada orang yang tidur di sini ya, orang yang tidur di bawah, kemudian kejatuhan pohon kelapa gitu, sakit kan tentunya ya, pasti ya gitu kan. Nah, semakin tinggi pohon kelapanya gitu, semakin tinggi gitu, jauh ke atas ya, maka ketika buah kelapanya itu jatuh, maka akan semakin terasa sakit mengenai kita gitu. Nah, kalau pohon kelapanya cuma segini, coba bayangkan. Nah, pohon segini, kemudian ada tidur di sana. Ya, beda ketika ini jatuhnya dari atas yang jauh sana dengan ketika di sini jauh rasanya gitu ya. Nah, kalau nggak percaya silakan dicoba. Nah, itu. Jangan ya. Nah, mari coba kita lanjut. Nah, cirinya bahwa kalau benda itu melakukan gerak jatuh bebas, ini cirinya, intinya bahwa kecepatan awal di sini, nah dapat garis ini ya, kecepatan awalnya V0 V0 itu sama dengan 0 tuh. Artinya apa? Artinya ketika ini jatuh di titik A ini, ketika ini akan jatuh, artinya gitu, maka dia kecepatan awalnya 0, mula-mula diam gitu, mula-mula diam. Nah, baru kemudian dia jatuh. Nah, kenapa jatuhnya ke bawah? Ya, ada yang tahu? Ya, karena ada gravitasi ya gitu, karena ada gravitasi, ada percepatan gravitasi. Nah, gitu. Berapa besarnya masih ingat? Ya, 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 ya, boleh gitu. Nah, mari coba gambar ini kita pindah ya, kita pindah ke sebelah kanan gitu. Saya punya ini tadi pohon kelapa ya, pohon kelapa gitu. Nah, kemudian dia jatuh, nah sana, sampai di tanah, gitu ya. Nah, ini tanah, gitu, sampai tanah. Nah, ini adalah titik A. Di sini adalah titik A, kemudian ya saya langsung ambil di bawah dulu, nanti yang di tengah dijelaskan di berikutnya saja. Nah, ini nah, semakin besar ya, kita sesuaikan aja. Nah, berarti itu A, di sana B, C ya, C. Nah, C. Berarti tadi kita tulis ulang bahwa kecepatan awal ya, kecepatan awal ini sama dengan 0. Kemudian dia, nah kita gambarkan garis ke bawahnya, ini ada W ya, yang sama dengan apa? Massa dikali dengan gravitasi gitu. Tetapi untuk gerak jatuh bebas ini masanya ini sementara tidak diperhitungkan gitu ya, masanya sementara tidak diperhitungkan. Karena apa? Nanti yang kita tinjau adalah sementara adalah kecepatan yang berlaku pada titik-titik tertentu gitu. Nah,
Mari kita hubungkan dengan rumusan yang ada di GLBB. Rumusan yang ada di GLBB. Coba kita sudah punya rumus ini ya. Kita sudah punya rumus bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, gitu. Ini rumusan yang ada di GLBB. Nah, kita coba, ini adalah V0 kuadrat ditambah 2, percepatannya kita ganti dengan percepatan gravitasi bumi. Ya, percepatannya adalah kita ganti dengan percepatan gravitasi bumi, berarti 2G, A-nya kita ganti dengan G. Nah, S-nya adalah lintasannya ini selama perjalanan sampai ke tanah, yang tidak lain adalah kita simbolkan dengan apa ini? Oke, dengan H, ya H. Nah, itu ketinggiannya gitu. Nah, sehingga di sini kita ganti dengan H. Oke, diganti dengan H. Nah, gitu. Ini ada VT kuadrat. Nah, berapa V0-nya ini tadi? Kecepatan awalnya 0, maka yang ini sama dengan 0 gitu. Kita tulis ulang bahwa VT kuadrat itu sama dengan 2G. Ini V0 nya, VT ada di sini, ini VT, yaitu kecepatan pada saat T gitu. Nah, sehingga kalau misalkan ketinggiannya diketahui, maka berapa kecepatan di sini bisa kita cari, bahwa VT-nya itu sama dengan akar 2GH ya. Oke, hanya ini adalah apa H ini? Ketinggian. Nah, gitu ya. Ini adalah ketinggian. Nah, sehingga kita lihat coba kecepatan pada saat menyentuh tanah ini ya, berarti kecepatan pada saat menyentuh tanah sama dengan 2GH gitu. Nah, berikutnya kalau kita kembali lagi ke rumusan miliknya GLBB, kita juga punya rumusan ini yang satunya. Apa coba masih ingat? Ya, S sama dengan apa? V0 dikali dengan T plus setengah AT kuadrat. Nah, S-nya kita ganti dengan H. H sama dengan V0 dikali dengan T plus setengah, A-nya kita ganti dengan G dikali dengan T kuadrat. Nah, gitu. Oke, berapa V0-nya? 0. Nah, ini V0-nya 0. Nah, gitu. Sehingga kita punya sekarang kita punya H. Oke, H-nya sama dengan apa? Setengah G T kuadrat. Nah, dari sini maka kita bisa ambil bahwa T kuadrat itu sama dengan apa? 2H per G. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan ini untuk dia jatuh mulai dari A, ini sampai ke titik C. Nah, berarti T-nya itu sama dengan akar 2H per G. Nah, gitu. Ya, jadi T-nya kita tulis ya, bahwa T-nya PT itu adalah waktu. Oke. Waktu untuk menempuh perjalanan dari A sampai C ya, waktu untuk menempuh perjalanan dari A sampai C. Nah, begitu. Ini untuk mencari waktunya. Baik, untuk tinjauan gerak jatuh bebas seperti ini adik-adik ya. Masih ada yang kelupaan ini, coba. Untuk kategori benda jatuh bebas, karena geraknya ini dari awal sampai ke titik C, dari titik A menuju titik C itu lama, semakin lama itu semakin cepat gitu ya. Maka masuk kategori geraknya ini, yang gerak benda ini masuk kategori gerak lurus berubah peraturan GLBB dipercepat. Nah, gitu ya.
Jadi GLBB-nya adalah GLBB kalau ditanda kayak gini coba ya. Nah, ini masuk kategori GLBB dipercepat. Ya, GLBB dipercepat karena jatuhnya makin lama itu makin cepat ya. Ada perubahan kecepatan ya, perubahan kecepatan dari A menuju titik C. Nah, demikian adik-adik untuk penjelasan gerak jatuh bebas. Selamat belajar, ingat masa depan, ingat TSC. Sampai jumpa.